Kata-kata bijak Tan Malaka penuh makna mendalam. Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran penting bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir yang memberi sumbangsi besar bagi wawasan kebangsaan. Salah satu karya besar yang dihasilkan Tan Malaka ialah buku berjudul Madilog. Pria kelahiran Sumatera Barat, 2 Juni tahun 1897 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki sifat sosialis dan politis. Pada 1921, beliau pergi ke Semarang untuk mulai menerjuni dunia politik. Kiprahnya dalam dunia politik juga sangat mengesankan. Hal ini didukung dengan pemikiran Tan Malaka yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka terbunuh di Kediri, Jawa Timur pada 19 Februari tahun 1949. Sebagian besar hidupnya dalam pengusiran dan pembuangan di luar Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui ketetapan Presiden RI nomor 53 tanggal 23 Maret tahun 1963. Berikut adalah kata-kata bijak dari Tan Malaka. Pertama, partai mesti berhubungan rapat dengan massa terutama dalam saat yang penting, dengan segala golongan rakyat dari seluruh kepulauan Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu, tak akan ada pimpinan yang revolusioner. Kedua, di dalam masa revolusilah tercapainya puncak kekuatan moral, terjadinya kecerdasan pikiran dan memperoleh segenap kemampuan untuk pendirian masyarakat baru. Ketiga, yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Keempat, pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia syarat terutama untuk mendapat perkakas revolusi, dan itu pula lah yang menjadi syarat pertama yang mendatangkan kemenangan revolusi kita. Kelima, kemauan rakyat itulah kemauan Tuhan. Keenam, para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu lagi ialah merubah dunia itu. Ketujuh, revolusi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Kedelapan, bahwa mereka pekerjalah yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Kesembilan, Marxisme itu bukanlah suatu dogma apalan, melainkan sesuatu pedoman untuk bertindak. Kesepuluh, selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan puk atau anarkisme hanyalah impian seorang yang lagi demam. Kesebelas, sudah pernah pengarang buku di Amerika meramalkan bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Kedua belas, jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan massa aksi yang tersusun buat merantapkan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Ketiga belas, kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Keempat belas, pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan, agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Kelima belas, bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Keenam belas, tetapi, jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing, walaupun bangsa Indonesia sendiri dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional. Ketujuh belas, dalam soal revolusi nasional, apakah bangsa yang terjajah yang berjuang untuk membela kemerdekaannya itu sesungguhnya menjadi bangsa yang merdeka dalam segala lapangan hidupnya terhadap bangsa lain, atau kembali dijajah dengan cara lama atau cara baru? Kedelapan belas, kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Kesembilan belas, janganlah menjatuhkan diri ke dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Ini boleh kamu katakan bila mana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan dan cara berpikir orang Barat. Kedua puluh, bahwa benda itu adalah satu rantai,
satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini. Demikianlah beberapa kata bijak dari Tan Malaka, mungkin telah terjadi atau sedang terjadi apa yang telah terpikirkan oleh beliau sejak dulu tentang masa depan bangsa ini. Tulis komentar Anda tentang kata-kata bijak Tan Malaka ini, dan jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.